Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teti Mariani dengan NIM 1204000018 dari Prodi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, yang dimana ini merupakan UTS dari mata kuliah Jaringan Akses Nirkabel. Kalau dapat dilihat di sini ada petunjuk soal. Yang pertama itu daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.ac.id. Yang kedua, lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke dua user berbeda dengan cara yang berbeda. Kita langsung saja ke simulasinya. Di mana di sini bisa dilihat kita membutuhkan ada 3 switch, 4 server, 4 tower, 2 central office, 2 router, 1 pool, 1 modem, 1 access point, dan 7 user, yang dimana 7 user ini terdiri dari 3 laptop dan juga 4 smartphone. Baik, kita akan menambahkan komponen yang dibutuhkan. Yang pertama itu kita membutuhkan port. Setelah itu kita di sini membutuhkan router. Kita menggunakan tipe yang 2811. Dan yang satunya kita menggunakan router yang 2960. Bukan, udah salah. Kita menggunakan router TT. Router TT. Selanjutnya kita di sini membutuhkan modem. Modem di sini. Setelah itu kita membutuhkan switch. Yang dimana tipenya 2960. Yang ini di sini kita membutuhkan ada 3 switch di sini dan juga sini. Oke, setelah itu kita membutuhkan central office. Kita membutuhkan 2. Kita juga membutuhkan power. Yang dimana masing-masing dari COS ini membutuhkan 2 tower. Oke, setelah itu masing-masing dari tower ini membutuhkan user. Kita menggunakan di sini ada smartphone. Kita membutuhkan di sini 1. Oke, setelah itu sudah ini kita membutuhkan akses point.
di sini. Kita juga membutuhkan user berupa laptop untuk kita membutuhkan 3. Oke, setelah itu kita juga membutuhkan ada 4 server. Oke, setelah semua komponennya sudah kita masukkan, setelah itu kita akan mencoba setting di bagian server yang pertama ini. Kita ganti namanya dengan DNS DNS server. Kita ganti dulu namanya. Yang di sini ada mail server, di sini server, dan di sini di setelah itu kita ganti dulu untuk semua nama komponennya. Di sini ada laptop Eca. Di sini laptopnya Hari. Di sini laptopnya Fatih. Oke, setelah itu di sini ada smartphone-nya Dharma. Di sini Cita. Di sini ada Beni. Dan di sini ada Andi. Oke, setelah itu untuk TOS-nya kita ganti dengan nama MSC Smart Friend satu, dan di sini Smart Friend 2. Untuk di sini kita ganti juga dengan namanya SF1. Untuk di sini ya, salah juga. Ini 2, ini 1, ini 3, dan ini 4. Oke, udah semuanya. Selanjutnya kita akan setting pada DNS-nya, dan juga kita memberi alamat IP-nya. Yang pertama di DNS ini yaitu 8.8.8.8. Untuk di mail server ini ada 8.8.8.11. Web server ini 8.8.8.12. PHP ini 8.8.8.13. Setelah itu kita setting pada server DNS.
Kita ke config, kita ke default, kita masukkan IP-nya 8.0.0.2. Untuk DNS servernya 8.8.8.8. Kita ke Ethernet 0, IP-nya 8.8.8.8. Kita setelah itu kita ke service, kita pilih DNS. Untuk name-nya kita masukkan itera.ac.id. Untuk address-nya kita masukkan 8.8.8.11. Kita add. Setelah itu kita maaf, sepertinya ada kesalahan. Ini benar. Ini sudah ke service DNS. Ini kita masukin lagi gitu. Untuk address-nya 8.8.8.11. Kita add, kita on. Oke, setelah itu kita close aja. Kita ke mail servernya seperti tadi, kita ke config, kita defaultnya kita masukkan 8.0.0.2. Untuk DNS-nya 8.8.8. Kita ke Ethernet 0, masukkan IP-nya yaitu 8.8.8.11. Oke, setelah itu kita ke service, kita pilih email, kita ke domain, kita isi itera.ac.id. Setelah itu kita set. Untuk usernya kita masukkan nama-nama dari setiap user tadi. Yang pertama ada Echa, passwordnya kita bikin 12345 aja. Setelah Echa ada hari, passwordnya kita samakan aja. Setelah hari ada Fatih. Setelah Fatih Cinta. Setelah Cinta Dharma. Setelah Dharma ada Beni. Setelah Beni kita masukkan yaitu Andi. Oke, setelah semua user kita masukkan, kita pause dulu soalnya azan. Baik, kita lanjut. Setelah itu kita close aja. Kita lanjut ke web server. Sama seperti tadi, kita ke config, kita ke default gateway, kita masukkan IP-nya 8.0.0.2. Untuk DNS servernya 8.8.8.8. Setelah itu kita ke Ethernet 0. IP-nya kita masukkan 8.8.8.12. Setelah itu kita ke service, kita ke edit, terus kita save. Setelah itu kita close aja, kita lanjut ke DHCP server. Sama seperti tadi, kita ke config, default gateway-nya kita masukin 8.0.0.2.
2 untuk DNS-nya 8.8.8.8. Kita ke Ethernet 0, kita masukkan IP-nya 8.8.8.13. Kita ke service, kita ke DHCP, setelah itu kita on kan, setelah itu kita save. Oke, kita close. Setelah itu kita akan menghubungkan keempat server ini dengan switch ini. Kita di sini menggunakan kabel Cooper. Dari sini kita menggunakan kita hapus dulu dari DNS ke ini kita menggunakan Ethernet 03. Ini kita menggunakan 4, kita menggunakan 5, yang terakhir menggunakan yang 6. Oke, setelah itu kita akan coba setting pada cold-nya. Kita ke config, kita ke Ethernet 6, satu kita ke kabel, kita add. Oke, setelah itu kita akan mencoba hubungkan cold ini dengan modem menggunakan kabel koaksial 7 ke port 0. Setelah itu kita akan mencoba menghubungkan modem ini ke router dengan menggunakan kabel Cooper 1 ke 1. Udah, setelah itu kita akan menghubungkan router ini dengan switch ini. Oke, setelah itu kita akan menghubungkan belum untuk router ini kita memerlukan penambahan port. Kita matikan dulu, kita menggunakan yang router NM1CFE. Setelah itu kita hidupkan kembali, kita close. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan router ini ke switch yang di bawahnya. Oke, setelah itu kita akan menghubungkan laptop Fatih ke switch ini. Setelah itu laptop Echa juga. Nah, untuk di access point ini kita setting, kita ke config, kita ke port 1, di SSID-nya kita ganti dengan ITERA. BPA untuk passwordnya kita bikin 123456788. Oke, kita close. Setelah itu kita ke laptopnya Hari. Nah, di sini kita ganti dulu portnya. Kita menggunakan yang WPC 300N. Setelah itu kita hidupkan lagi. Kita ke config, kita ke wireless, terus ke SSD. Kita ganti sama seperti tadi, ITERA. Untuk passwordnya sama 123456788. Setelah itu kita close. Nah, untuk akses point ini kita hubungkan dengan switch yang di atasnya. Oke, sudah.
Kita akan mencoba menyeting yang router yang ini. Kita hubungkan ke cloud Ethernet 6. Oke, sudah. Setelah itu kita akan hubungkan router ke switch ini. Oke, juga sudah. Nah, untuk di central office akan kita hubungkan juga ke switch ini menggunakan kabel crossover backbone ini dua, yang satunya juga. Oke, setelah itu untuk di pos 1 ini kita setting dulu. Kita ke config, kita ke provider, kita ganti dengan Itera, Itera 1, Itera 1, kita post, terus untuk sebelumnya kita akan menghubungkan juga tower ini ke central office-nya menggunakan di sini menggunakan kabel sial. Ini juga. Oke, sudah. Nah, untuk di tower ini kita setting juga sama seperti yang tadi. Untuk di providernya kita ganti dengan Itera 1. Di sel towernya yang tower 2 juga. Begitu juga untuk usernya. Tapi kita lihat apakah terhubung. Untuk yang smartphone-nya Beni juga, di config, kita ke oke, kita lihat Andi ini belum terhubung. Nah, ini sudah terhubung untuk Andi. Untuk Beni, oh, untuk Beni juga udah terhubung ke towernya 2. Soalnya kita setting untuk bagian yang central office yang satunya. Kita ke config, ini kita ganti dengan Itera 2. Terus, begitu juga untuk towernya. Oke, ini sudah terhubung untuk tower ini juga. Oke, untuk smartphone-nya Dharma juga sudah terhubung. Selanjutnya kita akan oh ya, kita sebelumnya kita akan memberi semua
IP-nya yang sesuai ada di sini. Pertama itu kita kasih di bagian ininya, yaitu 8.0.0.2. Untuk di sini 17 17 17 17. Di sini ada 200.87 102. Setelah itu di sini IP-nya 17.20 17.20 12.22. Untuk di sini ada 192 168 2.2. Oke, untuk semuanya, untuk IP-nya sudah kita masukkan semua. Nah, selanjutnya kita ke router yang ini, yang pertama tadi kita setting kembali. Kita ke config, kita ke VSATanet 0/0. Untuk IP-nya kita masukin yang ini, yang ada di sini, yaitu 17.20.12.22. Setelah itu kita on-kan, kita ke VSATanet 0/1, kita masukkan yang ini, yaitu 192.168.2.2. Setelah itu kita on-kan. Setelah itu kita kopas, kita read, kita add. Untuk yang ini juga kita read juga, kita add. Nah, setelah itu kita setting di bagian ini, kita masukin IP DHCP, itu IP DHCP export address 192.168.2.2 sampai 192.168.2.21. Setelah itu IP DHCP setelah itu network 192.168.2.0, subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu default 192.168.2.2. Setelah itu ada DNS server 8.8.8.8. Setelah itu kita exit, kita end. Oke, untuk router yang bagian kiri udah selesai, kita close aja. Kita ke router yang satunya. Sama seperti tadi, kita setting. Yang pertama di 0/0, kita masukin 8.0.0.2. Untuk yang setelah itu kita on-kan 1/0, ini 17 17 17 17, kita on-kan juga. Setelah itu ke 6/0, kita masukkan 287
102. Kita on-kan juga. Setelah itu kita read, kita kopas dulu, kita read, add, untuk yang ini juga. Yang ini juga. Kita add. Oke, setelah kita read, setelah itu kita setting juga pada bagian ininya. Kita ketik di sini sama seperti tadi, IP DHCP X S 207 102 sampai 287 121 di HCP. Setelah itu dua ratus delapan tujuh 100 untuk subnesmasnya 255 setelah itu default routernya 287 102. Oke, selanjutnya ada DNS servernya 8.8.8.8. Setelah itu kita exit. Oke. Untuk router sebelah sini juga sudah kita setting. Jadi untuk semua komponen ini sudah terhubung. Selanjutnya kita akan setting pada bagian laptopnya Fatih. Kita ke desktop, kita ke IP, kita ganti ke DHCP. Kita close. Untuk di ECA juga config, kita ke desktop, IP configuration, DHCP. Sudah muncul, kita close. Untuk di hari, ke desktop, kita ke IP. Untuk di hari sudah ganti ke DHCP. Sudah. Selanjutnya kita akan mendaftarkan semua yang dimana bisa kita lihat di petunjuk soal, yaitu daftarkan akun email untuk setiap user. Berarti kita akan mendaftarkan semua user yang ada. Kita mulai di ECA dulu. Kita ke email. Kita daftarkan username ECA. Untuk incoming-nya kita memakai yang ini, di mail server ini, yaitu 8.8.8.11. Untuk di outgoing-nya juga 8.8.11. Username-nya Eca. Untuk password-nya udah yang kita setting tadi, yaitu 12345. Kita save. Udah, untuk yang Eca, kita ke hari, kita lakukan hal yang sama. Ini hari hari 1.8.45. Kita save.
Fatih, kita ke email, kita daftarkan juga untuk Fatih. Fatih 8.8.8.11 8.8.8.11 Fatih 12345 save. Udah, kita ke smartphone-nya Dharma, kita daftarkan juga Dharma. Sama seperti tadi 8.8.8.11. Untuk ini ada yang ketinggalan, username-nya Dharma, untuk passwordnya 7345. Terus kita ke smartphone-nya Cinta, desktop, kita ke email Cinta 8.8.8.11 8.8.11 kita 12345, kita save. Oke, selanjutnya ke smartphone-nya Beni, desktop, email Beni 8.8.8.8 8.11 8.8.8.11 yang terakhir yaitu pada smartphone-nya Andi, desktop, kita ke email Andi 8.8.8.11 8.8.8.11 Andi 12345, kita save. Setelah itu kita close. Setelah semua user kita daftarkan emailnya, kita lihat lagi pada petunjuknya. Yang kedua, lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user berbeda dengan area yang berbeda. Baik, kita coba dulu. Kita akan coba mengirim email dari Echa. Kita akan mengirim dari Echa ke Hari. Dari Echa ke Hari. Subjeknya Hai. Kita send. Oke, di sini udah sukses. Kita coba lihat pada laptopnya Hari. Apakah email dari Ece sudah masuk? Bisa dilihat di sini sudah masuk. Apa kabar Hari? Coba selanjutnya kita lakukan ke area yang berbeda. Mungkin kita coba ke smartphone-nya Cinta dari Eca. Kita coba ke dari Eca ke Cinta. Apa kabar? Di sini sudah sukses. Kita coba cek pada smartphone-nya Cinta apakah sudah masuk. Bisa dilihat ini dari Eca di smartphone-nya Cinta sudah masuk. Kamu lagi di mana? Selanjutnya kita coba mungkin dari Dharma ke Hari. Kita coba dari Dharma ke Hari. Nah,
Kita send. Bisa dilihat di sini di sukses, kita coba cek pada laptopnya Hari. Kita ke sebentar, kita tunggu. Nah, ini dari Dharma sudah masuk, Hari kamu lagi apa? Setelah itu kita coba dari Dharma mungkin ke Andi. Dari Dharma ke Andi. Ke Andi. Jadi kamu lagi apa? Kita send. Sukses, kita lihat di smartphone-nya Andi, apakah sudah masuk? Oke, sudah bisa dilihat ini pesannya dari Dharma sudah masuk. Selanjutnya mungkin kita coba dari Beni ke Eca. Kita akan coba ngirim dari Beni ke Eca. Eca. Persen. Ini sukses. Kita lihat pada Eca. Ini dari Beni sudah masuk. Mungkin kita coba lagi dari Beni ke siapa ya? Dari Beni ke Dharma. Dari Beni ke Dharma. Sukses. Kita lihat di Dharma. Dapat kita lihat juga dari pesan dari Beni sudah masuk. Baik, bisa kita lihat yang pertama yaitu daftarkan akun email untuk setiap user sudah berhasil, lakukan pengujian juga sudah berhasil, dapat dikatakan bahwa simulasi ini sudah berhasil. Baiklah, hanya sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.